Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rania Denisi. Di sini saya akan membagikan sedikit ilmu tentang bagaimana cara kita untuk mengolah data menggunakan aplikasi SPSS, yaitu uji cross-tab dan uji chi-square. Yang pertama-tama kita perlukan di sini ialah sebuah data. Di sini saya sudah memperoleh data yang sudah saya sebarkan melalui Google Form tentang budaya nongkrong. Jadi responden saya ini berjumlah 37 orang, di mana ini adalah anak-anak muda, anak-anak remaja yang suka pergi menongkrong. Jadi di sini ada beberapa hal yang saya tanyakan dalam Google Form-nya, yaitu nama, kemudian jenis kelamin, terus seberapa suka mereka pergi menongkrong, kemudian kemana biasanya mereka pergi menongkrong, kemudian waktu kapan mereka pergi menongkrong, terus apa sih aktivitas atau apa sih yang mereka lakukan saat pergi menongkrong. Nah, kemudian kita ke aplikasi SPSS, kita ke saya memberikan sebagai contoh ini ke variabel view dulu. Jadi di kolom name kita tulis JK, yaitu jenis kelamin. Kemudian untuk desimal kita rubah jadi 0. Kemudian labelnya itu jenis kelamin. Dan values-nya kita isi dengan pengkodingan yang sudah yang ada di Microsoft Excel tadi, yaitu 1 untuk perempuan dan 2 itu untuk laki-laki. Langkah-langkah ini juga berlaku untuk semua variabel yang saya tanyakan di Microsoft Excel tadi. 5 pertanyaan ini. Kemudian saya sudah menyiapkan data-datanya, yaitu untuk JK itu ada jenis kelamin, terus ini Suno untuk suka atau tidaknya pergi menongkrong, Teno ini adalah tempat pergi menongkrong, Wano ini adalah waktu saat menongkrong, Aktino itu aktivitas saat pergi menongkrong, dan values-nya sesuai dengan pengkodingan dalam data ini ya. Kemudian saya sudah aplikasi ke data view. Kemudian ini kita isi dengan data yang sudah kita codingkan. Seperti ini, dikodingkan seperti ini. Dikodingkan seperti ini dengan angka. Kemudian sudah saya pisahkan. Untuk memudahnya, sudah saya pisahkan. Kemudian ini kita copy, orang kita copy, kemudian kita ke SPSS, lalu kita paste. Nah, sebenarnya ini kalau di laptop teman-teman itu pasti berupa angka, dan saya tidak tahu kenapa ini berupa kata-kata atau data yang sesuai dengan pengkodingannya ya. Kemudian kita dari sini kita pilih analyze, kemudian descriptive statistic, kemudian kita ke cross tab. Nah, sampai di kolom seperti ini, jenis kelamin itu kita pindah ke rows. Kemudian untuk 4 variabel ini kita blok, kemudian kita masukkan ke dalam kolom. Jangan lupa kita centang kolom display cluster bar charts, itu untuk kayak bars, kayak chart gitu ya. Kemudian ini hasil outputnya, kita tunggu. Sudah muncul datanya dan kita fokus ke jenis kelamin terlebih dahulu. Jenis kelamin yang suka atau tidak sukanya menongkrong itu
tidak suka, dalam kategori tidak suka, perempuan itu ada 3, sedangkan laki-laki ada 0. Nihil. Sedangkan dalam kategori suka, perempuan ada 16 orang dan laki-laki ada 8 orang. Dalam kategori sangat suka, itu perempuan berjumlah 6 orang, sedangkan laki-laki 3 orang. Kemudian kita lanjut ke jenis kelamin yang memilih tempat menongkrong. Dan dalam kategori yang memilih kafe, perempuan itu ada 19, sedangkan laki-laki itu ada 3. Yang memilih warkop, perempuan ada 6, sedangkan laki-laki itu ada 8. Kemudian kita beralih ke waktu menongkrong. Jadi untuk di siang hari itu perempuan memilih 2 orang. Dan sedangkan laki-lakinya 3. Kemudian di sore hari itu perempuan ada 1, sedangkan laki-laki 0. Dan pada malam hari perempuan ada 22 orang, sedangkan laki-laki ada 11 orang. Kemudian kita beralih ke aktivitas yang dilakukan. Nah, untuk kategori meluangkan waktu, perempuan ada 5 orang, sedangkan laki-laki ada 1. Untuk bertemu teman, perempuan ada 4, sedangkan laki-laki ada 3. Pergi makan dan minum, perempuan ada 1 dan laki-laki ada 0. Dan yang memilih semua iya, itu perempuan ada 15 orang, sedangkan laki-lakinya ada 7 orang. Oke, kemudian kita berlanjut ke uji chi-square. Sama halnya seperti ini, sama halnya seperti uji cross-step. Oke, saya sudah memasukkan di kolom 6 itu media. Soalnya saya menanyakan media apa sih yang biasanya digunakan oleh masyarakat umum untuk mencari suatu berita. Dan jangan lupa di kolom desimal itu kita rubah jadi 0. Terus label saya menulis dalam mencari suatu berita ya. Kemudian values-nya itu yaitu tadi yang ini. Ini ya, yang telah saya codingkan, yaitu 1 untuk website, 2 untuk koran, 3 untuk televisi, dan 4 untuk radio, 5 untuk media sosial. Jadi di sini saya sudah melakukan pengkodingan dan setelah saya pindahkan dalam satu tempat, kemudian kita copy. Responden saya yaitu masyarakat umum yang berjumlah 70-an orang ya, atau 78 deh ya, 78 orang. Kemudian kita copy. Setelah kita copy, kita ke aplikasi SPSS lagi. Kita ke data view, lalu kita masukkan. Nah, kemudian kita pilih analyze. Kemudian pilihlah non-parametric text, yaitu kemudian legalisasi dialogs, kemudian chi-square. Nah, karena hanya satu variabel, kita masukkan ke dalam tes variabel list dan klik OK. Nah, setelah seperti itu kita hanya menunggu outputnya saja. Square ini sebenarnya kita itu ini sudah menguji apakah ada sih pengaruh yang signifikan terhadap satu sama lain ya. Nah, kita fokus ke teks statistik, di mana jika asrimsik-nya kurang dari 0,05 berarti adanya pengaruh yang signifikan terhadap satu variabel atau satu kategori. Karena saya memilih media apa sih yang digunakan oleh masyarakat umum dalam mencari suatu berita, itu adanya pengaruh yang signifikan
signifikan terhadap website, televisi, media sosial, koran, dan juga lainnya. Dan itu dan hasilnya menunjukkan bahwa adanya pengaruh tersebut, pengaruh yang sangat signifikan. Jadi itu saja sedikit ilmu yang saya berikan dalam cara menganalisa suatu data dengan menggunakan uji cross-tab dan uji chi-square. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.